Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali teman-teman sekalian, kita akan membahas salah satu berita terbaru di mana netizen di media sosial itu sudah ribut-ribut dan ada yang berkata ini ajab Allah terhadap Ustadz Yahya Wahloni teman-teman sekalian ya. Ada banyak sekali yang membahas hal ini karena ternyata tentara Allah telah menghantam Ustadz Yahya Wahloni sampai terbaring di rumah sakit. Bahkan Bang Denny Siregar berkata bahwasanya belum saja Ustadz Yahya Wahloni ini jadi presiden, sudah KO duluan ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita melihat dan membahas tentang bagaimana keadaan Yahya Wahloni saat ini yang sudah diajab oleh Allah ya. Saya bukan menghina dia teman-teman sekalian ataupun yang menjelekkan agama yang saat ini dia percayai. Tetapi yang saya bahas di sini adalah bagaimana Yahya Wahloni ini ya melakukan ujaran-ujaran kebencian terhadap orang Kristen. Juga kalau dikatakan menistakan agama Kristen, iya, dia sudah menistakan agama Kristen. Tetapi sampai saat ini Yahya Wahloni ini masih belum ya dijerat dengan pasal undang-undang ITE. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita menonton videonya seperti apa yang disampaikannya sebelum masuk ke rumah sakit. Mari kita dengarkan video berikut ini. Pakai masker sampai sekarang, biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker, supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang-menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen. Ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jabir sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Ya teman-teman sekalian, kita sudah tahu sendiri, tidak sudah dengar sendiri dari videonya, bahwasanya Yahya Wahloni menolak untuk tes antigen, juga tidak akan memakai masker. Walaupun dia ditembaknya mati kata dia ya. Jadi dia tidak akan memakai masker. Yang berikut teman-teman sekalian, juga dia mengatakan bahwasanya ada politik, ada permainan pemerintah di dalamnya. Tapi sudah ketahuan katanya ya. Keempat, dia juga bahas bahwasanya itu jangan sampai nantinya ya dokternya itu orang Kristen ya. Karena selama ini kan dia berkata membahas tentang Kristen ya. Jadi takutnya dia disuntik mati oleh dokternya. Ini salah satu teman-teman sekalian untuk ya kalimat-kalimat yang memang menurut saya tidak berbobot dan juga sangat tidak profesional teman-teman sekalian ya, karena ini sedang memojokkan tentang dokter Kristen ya. Nah teman-teman sekalian, kita dengar kabar bahwasannya Yahya Wahloni mengalami penyakit dan sedang dirawat di ruang ICU. Apakah ini dia kena corona ataupun penyakit lainnya, ini masih belum jelas sekali di media sosial teman-teman. Tetapi yang jelas ada banyak sekali teman-teman yang berkata dia kena COVID. Yahya Wahloni kena COVID, dia sesak dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dibawa ke ruang ICU teman-teman sekalian ya, dikasih oksigen. Nah teman-teman sekalian, kalau hal ini memang benar dia kena COVID, saya hanya berpikir begini teman-teman sekalian. Ya, apakah memang karena ini dia sedang menghina ya, menjelekkan, bahkan tidak percaya dengan adanya COVID ya. Kalau Ustadz Abdul Somad berkata COVID ini tentaranya Allah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam tidak akan kena COVID, kata dia. Karena ini berasal daripada Allah, ini tentaranya Allah. Dan tentu saja akan melindungi orang-orang Islam, apalagi para ustadz ya. Dan juga ya, corona ini hanya menyerang orang-orang kafir saja. Jadi orang-orang Islam tidak, teman-teman sekalian katanya. Padahal yang kafir
Mereka sebenarnya kalau bilang kafir teman-teman sekalian, tapi mereka suka bilang kita itu kafir. Oleh karenanya seperti di gambar yang ada di samping saya ini teman-teman sekalian, yang kalian lihat bahwa Yahya Waloni sedang dirawat di ruang ICU. Teman-teman, kita doakan ya supaya di masa-masa kritis ini Yahya Waloni bertobat. Yahya Waloni mendapat kembali kebenaran dan bertobat ya. Karena ketika dia pun bertobat tentu saja Tuhan akan mengampuninya kalau dia masih hidup ya. Tapi kalau dia sudah mati lalu ya arwahnya baru minta ampun dengan Tuhan, itu tidak ada ampun lagi. Karena di dalam kekristenan tidak diajarkan tentang adanya pemurnian nanti setelah sudah masuk penjara. Penjara neraka maksudnya, di dalam neraka. Lalu dimurnikan kembali. Tidak ada. Tidak ada api penyucian di dalam Kristen Protestan teman-teman. Oleh karenanya pertobatan itu hanya dilakukan saat masih nyawa kita masih ada ya. Nafas hidup masih ada di mulut dan hidung kita ini. Maka kita masih diampuni jika kita bertobat. Nah teman-teman sekalian, apa pendapat teman-teman mengenai penyakit Yahya Waloni ini ya? Apakah ini merupakan azabnya Allah ya, hukuman daripada Tuhan karena sering menghina? Teman-teman sekalian begini ya, kita bukan merasa terhina karena kita salah ya, kita salah, Alkitab kita salah, Tuhannya kita salah, bukan. Tapi kita merasa terhina itu karena apa? Kok sampai segininya orang seperti Yahya Waloni ini yang menghina kekristenan itu, menghina sesamanya manusia gitu. Sebenarnya kalau dia percaya dengan ajaran agamanya bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, sebenarnya aman saja ya. Tetapi kita melihat teman-teman sekalian penghinaannya terhadap orang-orang Kristen. Saya secara pribadi teman-teman tidak sakit hati dengan hal itu. Saya mengampuni Yahya Waloni, bahkan saya berdoa buat Yahya Waloni supaya cepat sembuh dari ruang ICU ini. Ya, dari penyakit yang dialaminya. Sehingga dengan demikian dia bisa bertobat. Ya, ini yang kita doakan. Kita tidak mengutuk Anda, Yahya Waloni ya. Kita sayang dengan Anda. Nah, jadi yang kita benci dengan Anda adalah perbuatannya Anda, mulut Anda yang busuk itu. Itulah yang kita benci sebagai orang-orang Kristen ya. Itu yang kita tidak suka. Tapi kalau pribadi Anda kita sayang. Kita malah berdoa buat Anda. Karena kami diajarkan untuk mengasihi, untuk berdoa bagi musuh kami, bagi orang yang menganiaya kami. Kami harus berdoa bagi mereka. Termasuk Anda, Ustaz Yahya Waloni. Nah jadi teman-teman sekalian, kiranya apa yang dialami oleh Ustaz Yahya Waloni ini menjadi pelajaran buat kita ya. Supaya kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain, menghina orang lain, menyudutkan orang lain. Tapi mari kita lah menjunjung tinggi nilai agama kita. Tentu saja agama mengajarkan hal-hal yang baik teman-teman sekalian. Oleh karenanya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kiranya dapat menjadi berkat buat kita. Dan mari sama-sama teman-teman sekalian, teman-teman TV Laskar Kristus ya, doakan Yahya Waloni supaya cepat pulih, cepat sembuh ya. Dan kita doakan supaya ada pertobatan dari beliau. Terima kasih teman-teman sudah setia untuk menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.